ila yaumil qiyam. Amma ba'du, ahibba'il kiram, para tuan guru, para masyayikh, para asatidah yang ada di sekitar Masjid Jami At-Taqwa, para hujaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh, bini sepuh, para jiran, tetangga yang ada di sekitar Masjid Jami At-Taqwa, wabil khusus kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Remaja At-Taqwa. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di tempat yang mulia ini, di tempat yang biasa kita mencari barokah, di tempat yang biasa kita bermuajahah, berlomba-lomba untuk istiqomah, mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Seperti biasa, budaya di negara kita khususnya Betawi kalau mau menyambut nisfu Sya'ban, biasanya majlis-majlis rutinitas itu ada yang namanya tawakuf, libur sementara doang. Kayak orang sekolah habis semesteran dia ada liburnya tuh bangsa 2 minggu mah. Nah kita juga di budaya Betawi begitu tuh ya. Al-Fakir pernah dengar yang bawa kebiasaan tradisi seperti ini Sayyidil Habib Utsman Ibn Yahya, mufti Betawi. Jadi sebelum nisfu Sya'ban udah tawakuf dan nanti dilanjutkan lagi setelah hari raya Idul Fitri. Ada yang mulai di minggu ketiga, minggu keempat dan lain-lainnya. Nah, termasuk tradisi di kampung kita, di tempat kita, di majelis kita ini. Insya Allah nih kalau hitungan hijriyah nih malam ke-11, malam tanggal 11 bulan Sya'ban, malam Kamisnya tanggal 12, malam Jumatnya 13, malam Sabtunya 14, insya Allah malam Ahad nisfu Sya'ban, malam Minggu insya Allah. Ya secara perhitungan dari beberapa ahli falak yang udah diterbitkan, salah satunya dari MUI, Robito Alawiyah dan Nahdlatul Ulama, itu udah mengeluarkan surat resmi. Insya Allah malam Ahad ini, malam Minggu ini kita nisfu Sya'ban. Nah nisfu Sya'ban ini kalau kita lihat di beberapa literatur kitab khususnya Fadhailul A'mal, kita bisa sebut seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin salah satunya. Itu bahasa gampangnya, kalau bahasa orang kampung kita bilang malam nisfu Sya'ban tuh bagi rapot, gampangnya. Jadi itu malam nisfu Sya'ban ketika ba'da asar malaikat udah nutup buku dulu tuh. Nah habis maghrib malaikat bawa catatan amal kita nih, diserahin ke Allah. Bahasa kasarnya, gampangnya gitu dah. Kalau kata orang kampung nih kayak saya bilang bagi rapot. Jadi Raqib Atid tiap tahun setoran tuh ke Allah. Nih catatannya Ji Akbar nih, baiknya segini ya Allah, buruknya segini ya Allah. Nih catatannya diserahin tuh tiap malam nisfu Sya'ban. Jadi kita udah ketaklif, udah terikat, terkewajiban kudu mesti harus berlomba-lomba melakukan amal soleh. Itu udah kudu, nggak bisa enggak. Kalau kita lihat Al-Quran, Allah itu sering, meskipun tidak selalu, Allah itu sering menyandingkan kata iman dengan kata amal soleh. Paling gampang, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah balasan, pahala yang tiada putusnya, ghairu mamnun. Kata amanu, orang beriman, disandingkan dengan wa amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh. Atau innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali
orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi disandingkan nih, kalau iman enggak pakai amal soleh salah, amal soleh kagak pakai iman salah juga. Gampangnya, orang kalau daftar sekolah nih, masuk sekolah, daftar ke sekolah, kagak pernah masuk, kagak pernah belajar, kagak pernah ngerjain PR, pokoknya dia daftar doang, tapi kagak pernah ke sekolah, kagak pernah belajar, bisa dijamin tidak akan naik kelas, tidak akan lulus. Beriman nih, beriman, tapi kagak pernah amal soleh, maka bisa dipastikan dia kagak lulus tuh di dunia. Analoginya gitu. Ada orang kebalikannya, rajin banget sekolahnya, tugas apa aja dikerjain, piket hampir tiap hari, kreatif, semua eskul diikutin, tapi tuh orang kagak pernah daftar sekolah, diakuin kagak? Kagak. Biar kata tiap hari masuk sekolah, eskul semuanya diikutin, semua tugas dikerjain, tapi kagak pernah terdaftar di sekolah tersebut, ya kagak bakal lulus. Itulah gambaran orang kafir, amalnya banyak, sedekahnya gede, baik sama orang tua, sayang ke anak kecil, tapi belum login, belum iman kepada Allah, belum terdaftar sebagai orang yang beriman, maka dia kagak bakal bisa lulus, kagak dapet tuh yang namanya balasan yang baik, kagak dapet. Maka kalau orang udah daftar sekolah, kudu rajin sekolahnya. Orang kalau udah tercantum di dalam absen, kudu ngerjain tugas sekolahnya. Orang kalau udah ada NISN-nya, nomor induk siswa nasionalnya, udah terdaftar, maka dia kudu ngerjain tugas, kudu ikut ujian nasional, kudu ikut ujian praktek, kudu ikut PTS, kudu ikut PAS, kudu. Nah, orang kalau udah beriman, kudu beramal soleh, kudu menghadapi ujian, kudu tabah, kudu sabar. Itu namanya orang yang lulus. Beriman, beramal soleh, Allah jaminannya apa? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatin fi tahtihal anhar tajri fi tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wahai Muhammad, kabarkanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Oke, imannya kita udah dapat nih, imannya udah dapat. Paling gampang iman taklidi deh. Taklidi itu iman ke Allah, kitab Allah, malaikat, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Paling gampang itu aja dulu dah. Ini kerawat 6 iman ini, tinggal kita istiqomah melakukan kebaikan. Jangan sampai kita udah daftar sekolah tapi bolos mulu, kagak bakal lulus. Jangan sampai udah beriman kagak punya amal soleh, maka menjadi orang yang salah. Nah, istiqomahnya itulah yang menjadi poin penting. Enggak kudu banyak, sholatnya enggak kudu 1000 rakaat, sholatnya, puasanya enggak kudu tiap hari, baca Qur'annya enggak kudu 1 kali sholat langsung khatam, enggak, dikit tapi istiqomah. Itu luar biasa tuh. Jadi amal soleh pilih dah tuh, di luar kewajiban. Sholat 5 waktu mah wajib, puasa Ramadan mah wajib, bakti ke orang tua mah wajib, takdim ke guru mah kudu. Di luar itu cari poin pentingnya. Tiap hari gue sedekah, biar kata cuma 2000, tapi tiap hari. Duha gue tiap hari, biar kata 2 rakaat, tapi tiap hari. Qiyamul lail gue tiap malam, biar kata cuma sholat tahajud 2 rakaat kek, sholat tobat 2 rakaat kek, sholat hajat 2 rakaat kek, mau witirnya tibang 1 rakaat kek, tapi istiqomah. Maka dikatakan jangan mencari kun toliban istiqomatan wala takun toliban karomatan. Fa innal karomata ta'ti bil istiqomah. Jangan pernah pengen menjadi orang yang punya keramat, bisa terbang, bisa ngilang, kagak tembus ditembak peluru. Jangan.
tapi jadilah orang yang istiqomah. Karena karomah ta'ti bil istiqomah, dia bisa datang karena keistiqomahan kita. Jadi nggak perlulah ente pengen bisa begini, pengen bisa itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, nggak usah. Tapi kalau kita istiqomah sama satu amalan kita, maka Allah memberikan karomah kepada kita. Bukti nyata, kita ngaji kitab Adabul Alim, buah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau menjadi seorang wali, beliau menjadi kutub, beliau menjadi kiai besar, beliau menjadi ulama panutan, beliau disegani oleh berbagai macam bangsa, beliau ditakuti oleh penjajah. Bukan karena jago sihir, bukan karena kebal peluru, bukan karena kagak kelihatan sama Belanda, bukan karena bisa terbang di atas awan, jalan di atas air, sholat di atas daun, bukan. Tapi karena keistiqomahannya mempelajari ilmu hadis, mengamalkan sunnah Rasul, kesabarannya dalam mendidik santri, perjuangannya dalam membesarkan Nahdlatul Ulama, kegigihannya dalam memerdekakan Indonesia, istiqomah, maka beliau jadi punya karomah. Bukti karomahnya apa? Sampai detik ini karya-karya beliau masih menjadi patokan pelajaran pendidikan di seluruh pondok-pondok, majelis-majelis, masjid-masjid yang ada di Nusantara. Bukan di Indonesia doang, Malaysia belajar. Hatta Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu ada program pengajian bulanannya, belajar kitab Adabul Alim, kadang belajar Qanun Asasi, dipelajari tuh Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, karyanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dipelajari sama santri-santri Darul Mustafa. Bahkan itu dibuat pengajian umum. Bisa begitu kenapa? Istiqomah dalam amal soleh, maka membuahkan karomah. Nah sekarang kita cari nih, ini nisfu Saban bentar lagi. Ayo dah lomba, kita lomba, kita masih punya waktu sebelum rapot kita diserahin ke Allah nih, sebelum Allah nutup buku kita. Masih mending bukunya ditutup. Kalau hidup kita yang ditutup, mata kita yang ditutup, nyawa kita yang ditutup, kagak bisa napas lagi, ngeri. Sedangkan bekal kita masih dikit ya. Kita kalau mau pulang kampung itu kudu punya bawa banyak bekal. Ya misal saya punya bini orang Bandung, kalau saya mau ke Bandung nggak cukup tuh saya bawa 200.000, karena saya kudu ngisi bensin 400.000, ngisi etol 200.000, kudu ngasih orang tua, kudu ngejajanin ponakan, kudu ngasih adik ipar, perlu bekal yang banyak. Nah saya kalau mau pulang kampung ketemu Allah di akhirat nanti, maka saya kudu punya banyak bekal. Saya pengen ketemu Nabi, saya pengen menikmati haudahnya Rasulullah, telaganya Rasulullah, saya pengen ketemu sama Allah, saya pengen bertetangga dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan saya kudu punya bekal yang banyak. Bagaimana caranya? Oh Rasul ini hobinya baik sama orang, Abu Bakar ini demennya santun sama yang lebih muda, menghormati sama yang lebih tua. Nah baru tuh saya bisa bertetangga dengan Sayyidina Abu Bakar, kalau saya bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah kita kudu begitu ya. Jadi sebelum kita ditutup bukunya, apalagi ditutup nyawanya, mudah-mudahan kita bisa punya satu amalan yang istiqomah kita amalin. Sehari nggak perlu banyak, itu aja tadi kayak sedekah tiap hari, tapi 2.000 cuman tiap hari. Sholat cuma 2 rakaat tapi tiap hari. Nah, tiap harinya itu yang menjadi poin ya, istiqomahnya itu yang menjadi poin. Orang kalau misalkan biar kate pisau pendek, tiap hari diasah jadi tajam. Ya punya samurai panjang 2 meter, kagak pernah dirawat, nggak pernah diasah, nggak pernah dibersihin, ya bakalan muntul. Ibaratnya begitu, itu sholat dalam 1 bulan 100 rakaat, tapi sebulan sekali muntul. Tapi sholat 2 rakaat tiap hari, tajam. Ya, jangan dilihat banyaknya, tapi istiqomahnya. Nah kemudian terakhir dari Al-Fakir, karena ini tawakuf, nggak ada kata selain permohonan maaf ya. Jadi orang yang paling banyak ngomong di majelis ini udah pasti Al-Fakir. Lagi ngajar Al-Fakir yang paling banyak ngomong, lagi ngopi Al-Fakir juga doyan ngomong. Jadi banyak omongan-omongan yang udah pasti tanpa disadari itu kadang suka menyakiti hati. Jangankan ucapan, mungkin perbuatan.
Jangan perbuatan, mungkin isyarat mata, kedipan saya, tatapan saya, merengutnya saya, mungkin itu tidak mengenakan. Atau jari jemari saya nih, suka nunjuk sembarangan, suka nunjuk-nunjuk, suka memberikan isyarat yang kagak mengenakan. Nah itu mohon dibukakan pintu maafnya, minta redhonya, minta ikhlasnya. Jangan sampai saya melangkah keluar dari masjid ini di malam ini membawa noda, yang mana noda itu sulit untuk dihapuskan, ya. Jadi kalau kata ahli tasawuf tuh bilang, ente kalau punya dosa sama Allah enak, karena hubungannya sama Allah, tobat langsung Allah ampunin, karena Allah Tawwabur Rahim, maha penerima tobat, dan Allah maha pengasih. Tapi kalau ente udah punya dosa sama manusia, susah, ente kagak bakal dimaafin dosanya sebelum ente mendapatkan keridhaan dari orang yang ente perlakukan salah. Saya punya salah sama Zaid, saya kagak minta maaf. Selama Zaid masih sakit hati, maka selama itu pula noda dosa itu masih akan melekat. Tapi kalau saya punya dosa sama Allah, saya tobat sama Allah, minta ampunan, langsung Allah ampunin. Manusia nggak bisa kayak begitu, makanya ngeri, ya. Sekali lagi Al-Fakir yang banyak omong di sini, yang banyak gaya di sini, banyak tingkah, banyak perbuatan, banyak kelakuan, ya, banyak sok-sokannya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat seluruh jamaah nggak pantas buat minta maaf kepada Al-Fakir, karena jamaah tugasnya cuma duduk, nyatet, selesai, kagak ada apa-apaan lagi. Tapi kalau Al-Fakir kudu ngejelasin, kalau penjelasannya salah ya tanggung jawab Al-Fakir. Kalau misalkan Al-Fakir penjelasannya itu tidak mengenakan, itu tanggung jawab Al-Fakir. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya, biar kita enak. Dibagi rapotnya itu kagak ada nilai merahnya, kagak perlu remedial lagi, kagak perlu ulangan susulan lagi. Ketika yang lain udah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, udah dibukakan pintu surganya, tapi Al-Fakir masih di ujung seberang sana, masih memohon pertolongan dari antum semua. Jangan sampai kayak begitu, ya. Kita pengen masuk bareng, kita duduk bareng di sini, kita masuk surga bareng-bareng di sana, insya Allah. Maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa, saling memberikan syafaat, saling memberikan permohonan maaf, saling memberikan pertolongan, saling memberikan kabar gembira dari mulai di dunia sampai di akhiratnya sana. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini, duduknya di majelis kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila jamil anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa an baqiyati sahabati Rasulillahi minal ansari wal muhajirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal ulama'il 'amil